Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Anugrah Lestari dengan NIM 1920201041 dari PGMI 02 Angkatan 2019. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan makalah tentang prinsip dan landasan pembelajaran tematik. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Secara umum, prinsip-prinsip pembelajaran tematik menurut Trisno dapat diklarifikasikan menjadi prinsip penggalian tema, prinsip pengelolaan pembelajaran, prinsip evaluasi, dan prinsip reaksi. Yang pertama, prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema saling tumpang tindih dan ada kaitannya dan saling berkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. 2. Prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik, diperlukan beberapa langkah positif. Contohnya, yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri. Kemudian, guru juga perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapainya selama kegiatan pembelajaran. Yang keempat adalah prinsip reaksi. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan ini untuk guru hendaknya menemukan kiat-kiat khusus untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang telah dicapai. B. Landasan filosofi pembelajaran tematik. Secara filosofis, kemunculan pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama adalah progresif, yang kedua konstruktivisme, dan yang ketiga adalah humanisme. Yang pertama adalah aliran progresifme. Aliran progresifme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana dan alamiah yang memperhatikan pengalaman-pengalaman siswa dan siswi. Berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran ini lebih menekankan pada memberikan pengalaman empiris kepada peserta didik sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat dalam sebuah kegiatan. Yang kedua, aliran konstruktivisme. Aliran ini melihat pengalaman langsung siswa dan siswi sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus melewati interpretasi tersendiri oleh masing-masing siswa. Yang ketiga, aliran humanisme. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau khasnya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Siswa selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan atau ciri khas masing-masing. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga dapat bersifat individu. Kemudian pengakuan adanya siswa yang lambat atau slow learner dan siswa yang cepat. Kemudian penyikapan yang unik terhadap siswa baik yang menyangkut faktor personal atau individu maupun yang menyangkut faktor lingkungan sosial atau kemasyarakatan. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Musiatun Khairni. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musiatun Khairini dengan NIM 1920201062. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu Elsha Anugrah. Baiklah, materi yang akan saya jelaskan ini bagian dari C dan D, yaitu landasan psikologis dan landasan yuridis. Baiklah, saya mulai terlebih dahulu dari landasan psikologis. Landasan psikologis sangat berkaitan dengan psikologi perkembangan siswa dan psikologi proses pembelajaran. Sebagaimana diterangkan di buku Rusman, psikologi perkembangan sangat dibutuhkan, terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik ini disampaikan kepada siswa atau peserta didik. Melalui pembelajaran tematik, peserta didik diharapkan adanya perubahan perilaku siswa menuju kedewasaan, baik fisik, mental, ataupun intelektual, moral, ataupun sosial. Akan tetapi, menurut ilmuwan Piaget, semakin banyak informasi tidak membuat pikiran anak lebih maju. Kualitas kemajuannya berbeda-beda. Anak pada usia SD atau MI, yaitu seperti 7 sampai 11 tahun, berada pada tahapan operasional sampai konkret. Anak pada usia tersebut memiliki kecenderungan perilaku seperti anak mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek ke aspek lain secara reflektif, dan memandang unsur-unsur secara serentak. Selanjutnya ada pula seperti anak mulai berpikir secara operasional, lalu anak mampu menggunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Dalam tahap perkembangannya, kecenderungan anak pada usia SD atau MI ketika belajar mempunyai 3 karakteristik yang menonjol, yaitu konkret, integratif, dan hierarkis. Dijelaskan secara detail oleh Rusman dari 3 hal berikut. Yang pertama tadi yaitu konkret. Konkret maksudnya proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret dengan titik penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk pencapaian proses dan hasil pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, integratif maksudnya yaitu memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan dan terpadu. Anak usia SD atau MI itu belum mampu memilah-milah konsep, materi, Selanjutnya yang ketiga yaitu hierarkis. Maksudnya yaitu perkembangan secara bertahap mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam hal ini, persoalan-persoalan seperti urutan logis keterkaitan antara materi pelajaran dan cakup keluasan materi pelajaran menjadi penting dan sangat perlu untuk diperhatikan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan yuridis pembelajaran tematik. Nah, di sini dalam implementasi pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Payung hukum yuridis adalah sebagai legalitas penyelenggaraan pembelajaran tematik dalam arti bahwa pembelajaran tematik dianggap sah bila mana telah mendapatkan legalitas formal. Lalu, dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik yang dilakukan di sekolah dasar atau MI. Selanjutnya adapun landasan yuridis tersebut yaitu ada pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bab 5 pasal 1 sampai dengan B, menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, niat, dan kemampuannya. Pembelajaran tematik juga dilandasi oleh landasan normatif dan landasan praktis. Landasan normatif menghendaki bahwa pembelajaran tematik hendaknya dilaksanakan berdasarkan gambaran ideal yang ingin dicapai oleh tujuan-tujuan pembelajaran, sedangkan landasan praktis mengharapkan bahwa pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi praktis yang mempengaruhi hidup terhadap kemungkinan pelaksanaannya mencapai hasil yang optimal. Baiklah, mungkin sekian cukup dari saya. Saya Musiatun Khairini dan teman saya Elsha Anugrah Lestari. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.